Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan membahas materi terakhir di eh, Android Kotlin ini, mobile Android Kotlin. Nah, jadi pada video kali ini kita bakalan membahas tentang CRUD yang ada pada Android Kotlin. Kita bakalan bikin aplikasi yang bisa melakukan CRUD, yang dimana aplikasi tersebut dapat terkoneksi dengan Firebase database. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk outline di video ini kita bakalan membahas tentang project sendiri. Jadi kita bahas dulu tentang project yang bakalan teman-teman bikin di project kedua ini. Lalu setelah kita membahas sedikit tentang project, nanti kita bakalan masuk ke bagaimana sih mengimplementasikan dan membuat aplikasi CRUD dengan Kotlin dan terkoneksi dengan Firebase database tentunya. Nah, oke, sedikit tentang project. Jadi untuk project kedua ini teman-teman bakalan diminta untuk membuat sebuah aplikasi Android berbasis Kotlin dan terkoneksi dengan Firebase database. Nah, jadi teman-teman bakalan bikin sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu dapat terkoneksi dengan Firebase database. Nah, lalu bentuk projectnya itu saya bagi atas dua project. Jadi ada dua bentuk project, jadi teman-teman bebas mau milih seperti apa projectnya. Pertama itu project dapat berbentuk aplikasi yang terkoneksi dengan Firebase. Jadi sebuah aplikasi yang dapat melakukan CRUD pada aplikasinya dan terkoneksi pada Firebase. Jadi dia stand alone antara Firebase dan si aplikasi itu sendiri. Nah, lalu bentuk kedua, jadi bentuk kedua ini ada project yang dapat terkoneksi dengan ESP8266 dan beberapa sensornya. Nah, karena teman-teman itu dari keminatan ISA, jadi saya memperbolehkan teman-teman untuk membuat project yang dimana projectnya itu si Firebase dapat terkoneksi dengan ESP8266 atau sebaliknya, si ESP8266 ini dapat terkoneksi dengan Firebase, lalu data dari sensor atau activity dari Firebase itu dapat ditampilkan dengan Android Kotlin. Jadi untuk UI-nya itu pakai Android Kotlin, lalu database-nya itu bisa pakai Firebase, lalu untuk environment hardware-nya atau microcontroller dan sensornya itu bisa pakai ESP8266. Nah, jadi untuk project kali ini saya bebaskan teman-teman mau milih antara salah satu tipe dari project ini, jadi mau bikin aplikasi standalone aja, berbasis CRUD di dalam aplikasinya, ataupun pakai ESP8266 hanya melakukan monitoring sebuah data suhu ataupun kejadian atau environment dari si ESP8266-nya, seperti itu. Nah, itu sekilas tentang project. Jadi, teman-teman bakal bikin atau membuat sebuah project seperti dari requirement dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke implementasi dari si aplikasinya. Jadi, di sini saya bakal masuk dulu ke aplikasi Android Studio-nya. Nah, oke, jadi di sini saya sudah ada satu project namanya Firebase app di sini. Nah, jadi sebelumnya sambil menunggu si projectnya itu selesai, jadi ini adalah aplikasi atau web untuk si Firebase, yang dimana Firebase ini adalah salah satu database NoSQL yang berbasis JSON yang dapat teman-teman gunakan secara free untuk aplikasi maupun untuk aplikasi web atau aplikasi Android sekalipun. Nah, jadi di sini adalah database berbasis online yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan data, bisa itu data aplikasi ataupun data sebuah web. Nah, jadi untuk login dari Firebase ini teman-teman bisa menggunakan Gmail di sini. Di sini saya login Gmail saya. Lalu untuk menggunakan si Firebase ini teman-teman bisa klik go to console di sini. Nah, di konsol ini ada beberapa database yang bisa teman-teman gunakan untuk
menyimpan data pada aplikasi atau project teman-teman. Nah, di sini ada beberapa database yang pernah saya create. Kalau misalkan baru pertama kali pakai Firebase, tentunya si project-project ini bakalan kosong. Nah, lalu di sini ada add project di sini. Nah, oke, di sini saya bikin dulu database-nya. Di sini add project. Lalu di sini saya create namanya appdb. Lalu continue. Lalu continue. Lalu di sini untuk Google Analytics-nya saya bikin default saja. Lalu create project di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik continue di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari project yang telah kita create di Firebase-nya. Nah, jadi untuk aplikasi Android-nya kita bakal menggunakan real-time database di sini. Jadi teman-teman bisa klik real-time database di sini. Lalu di sini ada create database. Di sini kita diminta untuk create sebuah database. Lalu untuk database location-nya di sini saya bikin di Singapura saja. Lalu next. Nah, lalu untuk security rules-nya di sini saya bikin enable saja. Nah, jadi ini adalah database yang bakalan kita gunakan nantinya untuk terkoneksi antara si aplikasi dengan si database-nya. Lalu pertama saya bakal setting dulu si rules-nya. Fungsi dari rules-nya ini agar si aplikasi dapat melakukan read dan write pada database-nya. Jadi di sini read dan write-nya kita ganti true. Di sini juga diganti true. Lalu kita publish. Lalu di sini. Oke, jadi ini si rules-nya sudah kita bikin public, jadi si aplikasi dapat melakukan read dan write terhadap database ini. Nah, kembali ke data lagi. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita ke Android Studio-nya. Nah, jadi untuk Android Studio-nya ada beberapa plugin yang harus kita tambahkan. Jadi di sini saya bakalan menuju ke Gradle Script, lalu pilih yang build Gradle yang app di sini. Lalu di sini saya bakal nambahkan beberapa plugin. Jadi plugin ini fungsinya agar si aplikasi atau coding kita nantinya bisa memanggil ID dari komponennya tanpa harus meng-create find element by ID dan sebagainya. Seperti itu. Jadi langsung kita panggil saja. Tidak perlu mendeklarasikan si ID-nya. Nah, lalu kita synchronize. Kita apply dulu untuk si Gradle-nya.
Nah, oke, sekarang kita synchronize antara si Gradle-nya. Jadi di sini ada synchronize now, lalu kita klik aja. Oke, di sini build sukses. Jadi kita sudah berhasil melakukan synchronize antara si Gradle dengan si aplikasinya. Oke, jadi di sini saya ke activity main yang XML-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya bakalan pilih yang split. Kita delete. Lalu di sini saya pakai linear layout. Lalu orientasinya kita ganti menjadi horizontal. Kita tambahkan teks di sini. Saya kasih 300. Buat konten. Lalu untuk ID-nya untuk nama grafiknya kita kasih center. Layoutnya juga kita beri graffiti layoutnya menjadi center. Grafitinya bukan graffiti layout. Lalu kita tambahkan lagi edit text, kita copy saja, kita paste di sini. Teksnya vertikal. Input email. Editnya kita ganti email. Lalu di sini saya tambahkan 2 buah button, sama itu 200 pp, 10. Lalu ada button submit, lalu ada juga button untuk show data nantinya. Kalau kita menampilkan datanya juga. Jadi untuk layoutnya atau untuk file desain XML-nya akan seperti ini. Jadi ada nah, jadi di sini ada 2 buah edit text dan ada 2 buah button di sini, yang dimana di
ada dua edit text yang dimana nanti bakal masukkan data atau input data dari user, lalu button submit bakal nge-push data atau ngirim data dari input si user itu ke database, lalu show data akan menampilkan nilai dari yang sudah diinput si user dan terkoneksi ke Firebase-nya. Oke, sekarang kita bakalan koneksikan dulu aplikasi ini ke Firebase-nya. Caranya itu di sini ada menu tools, lalu di sini ada Firebase. Nah, lalu di sini ada real-time database, lalu di sini ada get started with real-time database. Kita klik. Nah, di sini ada step-stepnya, jadi kita tinggal mengikuti langkahnya saja. Pertama itu kita connect dulu ke aplikasi yang ada di Firebase. Jadi akan mengoneksikan si aplikasi ini ke Firebase. Lalu kita klik saja connect Firebase di sini. Nah, kita bakalan menuju ke konsol dari si Firebase itu sendiri. Nah, kita tinggal pilih nih aplikasi atau database mana yang kita gunakan. Tadinya kan kita mau pakai appdb di sini. Nah, lalu tinggal klik connect. Nah, oke, kita balik lagi ke Android Studio-nya. Nah, oke, jadi di sini status dari app Firebase-nya sudah connected, jadi si aplikasi ini sudah terkonek ke database yang kita create tadi, atau Firebase yang kita create tadi. Lalu selanjutnya kita menambahkan SDK untuk real-time database-nya ke aplikasi Android-nya, agar kita bisa menggunakan beberapa library yang ada di Firebase di aplikasi kita. Lalu di sini bakal muncul SDK yang bakal kita tambahkan, lalu tinggal di set change di sini. Ya, tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, oke, baik, di sini build successful. Nah, sekarang kita minimizekan saja si jendela si Firebase-nya ini. Ini juga kita minimizekan saja. Lalu sekarang kita ke main activity di sini. Nah, di main activity ini kita tambahkan variabel untuk referensi dari database-nya. Jadi tujuannya bakal mendeklarasikan Firebase apa yang atau database apa yang bakal kita gunakan. Jadi database references ini adalah library atau fitur yang ada pada Firebase database. Jadi si database references ini diambil dari Firebase database tersebut. Nah, lalu sekarang kita ke function onCreate. Kita bikin variable ref di sini.
variable ref. Kita tambahkan library-nya, database. Nah, oke, jadi di sini kita bakal meng-create sebuah path. Jadi pada dasarnya si Firebase ini sistem database-nya itu ada path. Path itu kalau di database itu sebagai table, nama table. Jadi di sini kita create dulu nama tablenya apa. Di sini saya create nama tablenya users. Lalu di sini setelah itu saya bikin sebuah function di sini. Namanya save data. Sebuah function namanya save data, yang dimana function ini bakalan menjalankan nilai atau menjalankan value yang di input oleh si user, seperti itu. Oke, lalu kita Nah, oke, di sini masih ada satu lagi yang error, users. Jadi di sini kita diminta untuk nge-create sebuah kelas yang namanya user. Jadi caranya itu di Java, di sini kita klik kanan, new, lalu Kotlin class file. Lalu nama kelasnya itu adalah users. Kita samakan. Nah, untuk kode program si user ini seperti ini. Nah, jadi ini adalah tiap field yang ada pada table kita. Jadi nanti ada ID, ada nama, sama ada email. Nah, lalu ini adalah konstruktor dari file apa aja yang nantinya bakalan dimasukkan ke dalam variabel ini. Nah, nanti variabel ini yang bakalan dikirim dan di push ke database. Nah, sekarang kita bikin on click button. Sini ada show button. Berarti kita panggil show button di sini. Lalu on click. Offset on click listener. So, listener. Lalu tinggal kita panggil function yang telah kita create tadi. Ini ada function data, tinggal kita panggil di sini. Nah, oke, kalau sudah kita coba jalankan terlebih dahulu. Emulator Nox-nya. Nah, jadi di sini ada sebuah variable user yang dimana variable user ini mengambil nilai yang ada pada kelas si user ini. Jadi semua nilai yang ada pada si kelas user ini bakal dimasukkan dalam variable user. Nah, nanti data yang di variable user ini yang bakalan dikirim ke database. Di sini ada nih. Ini ada ref child. Child-nya ini user ID-nya. Lalu ada set value, lalu user di sini. User ini variable ini. Nah, user ID ini di Kotlin kita bisa membuat secara auto generate. Di sini ada push key, fungsinya untuk auto generate ID yang bakalan kita gunakan di tabelnya. Seperti itu. Nah, tentunya ID yang di Firebase ini bakal bersifat unik atau bisa kita jadikan sebagai primary key di sini.
Oke, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Nah, oke baik. Jadi, seperti ini, aplikasinya jika sudah di-running. Jadi pada saat kita input name di sini, misalkan di sini saya input nama saya, lalu di sini kita isi email. Nah, lalu kita submit. Nah, di sini bakalan input value yang sudah di-input user tadinya. Jadi ini adalah data atau nilai yang sudah di-input si usernya. Di sini ada table user namanya di sini. Tapi kalau di apa namanya? Di Firebase ini namanya adalah parent-nya. Jadi ini adalah parent. Jadi yang bakalan menyimpan semua data yang ada pada si input user. Nah, setelah setelah demand activity, sekarang teman-teman silakan buat sebuah activity lagi. Di sini nama activity-nya bisa teman-teman bikin namanya show. Sini saya bikin yang empty activity aja. Lalu activity-nya ini bisa diganti di show. Nah, lalu tinggal di finish saja. Nah, karena di sini saya sudah nge-create activity show di sini. Ini activity show. Activity show, lalu di sini ada layout untuk show. Jadi show ini yang nantinya bakalan menampilkan semua data pada database kita atau table kita dan ditampilkan di aplikasinya. Nah, lalu di activity main-nya, di main activity-nya yang Kotlin, teman-teman silakan tambahkan satu button lagi. Di sini saya sudah tambahkan tadi button show di sini. Lalu di main activity-nya kita tambahkan set on click listener di sini, dan intent-nya kita memanggil si show. Jadi kita memanggil intent baru untuk menampilkan datanya. Lalu untuk si activity-nya, activity show-nya itu isinya hanya ada tidak usah. Hanya ada list view di dalamnya. Di sini hanya ada list view, yang dimana list view ini nantinya bakalan menampilkan list dari nilai atau value yang ada pada table kita. Di sini dia bakal menampilkan semuanya. Lalu untuk show-nya itu di sini ada beberapa variabel, ada database references, lalu ada list tadi. Ini backpath-nya saya saja. Ini, nah kalau sudah bikin sebuah atau sudah membuat tampilan seperti ini atau pada program seperti ini, nah teman-teman silakan dibuat sebuah XML baru. Di sini saya bikin XML baru, bisa di layout, klik kanan saja, new, lalu layout resource file. Nah, lalu di sini namanya itu users. Jadi fungsi dari XML ini adalah untuk menampilkan per nilai dari si usernya. Jadi bakal menampilkan per user di sini. Jadi si list view ini nantinya bisa diklik, lalu nanti bakal menampilkan semua nilai pada usernya. Lalu untuk root elemennya saya bikin linear layout di sini. Lalu tinggal di-oke-kan saja. Dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan, di sini ada 2 buah text view di sini. Lalu di dalam linear layout-nya, di dalam linear layout ada linear layout lagi. Sebenarnya ini hanya untuk lebih membuat rapi saja sebenarnya.
ada dua buah button, yaitu button delete dan button update di sini. Nah, lalu satu lagi kita bikin sebuah layout baru, klik kanan, lalu new, layout resource file. Lalu teman-teman bisa kasih namanya update, lalu plot elemennya bisa diganti menjadi layout, linear layout di sini. Kita copy kan. Nah, lalu nantinya bakalan ada sebuah file XML di sini, namanya update. Nah, lalu update itu isinya hanya dua edit text saja di sini, ada input name, lalu ada input email di sini. Nah, atau teman-teman bisa kopikan saja dari activity main, jadi tinggal copy saja ini, lalu di paste di update XML. Di paste saja. Nah, jadi untuk project ini, project Firebase ini ada 4 XML. Pertama itu ada main XML, lalu ada show XML untuk menampilkan datanya, kalau main untuk insert data, lalu update nantinya bakal digunakan untuk melakukan editing terhadap data pada tabelnya, lalu ada user itu untuk menampilkan semua nilai pada tabelnya. Lalu kalau sudah bikin 4 si XML tadi, sudah ada example tadi, sekarang teman-teman silakan bikin sebuah kelas baru. Ini klik kanan new, ada Java class, lalu namanya dibikin, di sini saya bikin adapter, lalu di enter saja nantinya. Seperti itu. Lalu bakalan create sebuah kelas namanya adapter ini. Nah, bentuknya bakalan seperti ini, adapter class. Seperti ini, di sini ada kelas adapter yang dimana ini fungsinya sebagai kelas atau function yang nantinya bakalan dipanggil pada si activity show ini. Pertama itu ada function untuk get view, jadi untuk menampilkan semua nilai yang ada pada table, lalu ada function untuk delete data, lalu ada function untuk update data di sini. Ini adalah function untuk si edit datanya. Nah, lalu sekarang kita ke si show. Jadi di show ini berguna untuk menampilkan semua data yang ada pada tabelnya. Seperti itu. Di sini ada function untuk membaca semua nilai pada tabelnya. Jadi kalau dijalankan bentuknya bakal seperti ini. Nah, untuk reference path-nya, jadi teman-teman bisa sesuaikan nantinya ini. Jadi misalkan path-nya itu anggota atau apa, jadi bisa disesuaikan. Jadi path ini sesuai dengan nama tabelnya.
Nah, oke, jadi di sini aplikasinya, kalau kita klik show data, dia bakal menampilkan semua data yang ada pada tabel kita atau database kita. Misalkan kalau kita klik update di sini, kita bisa melakukan update. Misalkan kita menambahkan atau mendelete ini, lalu kita klik update. Nah, jadi untuk update pop-up menu update ini, pop-up menu update ini bisa kita lihat di update di sini. Update. Oke. Di adapter. Jadi untuk pop-up menu di sini, untuk pop-up menu yang ada pada aplikasi kita ini, bisa kita lihat di adapter. Jadi di sini ada dialog kotak untuk update ataupun tidak. Nah, ini bisa kita lihat di show update dialog ini. Sini ada positive button, berarti positive button kalau dia bilang yes, dia bakalan melakukan update terhadap datanya. Kalau misalkan no, dia bakalan keluar dari atau switch ke halaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk dialognya itu bisa teman-teman lihat di adapter function atau class adapter. Lalu misalkan kalau kita delete, nah, ini bentuk delete-nya, dia bakal melihat datanya, dan otomatis di dalam database datanya bakal delete. Nah, misalkan di sini saya mau delete data yang ada email eng.ui.ac.id-nya. Dan kalau kita delete, nah datanya akan terhapus seperti itu. Oke, silakan dicobakan untuk kode program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.